Warga Jakarta sudah memilih dan menentukan siapa yang pantas mengisi balai kota. Jakarta tidak bisa disetting-setting oleh barisan sinting. Sudahilah persekongkolan pecundang kalian. Ratapi kekalahan di jantung politik nasional bersama boneka culunmu. 2 putaran untuk merebutkan juara 2 terbaik antara tim Rido dengan tim Dharma. Nah, 2 putaran lah kalian. Nah, ini lagi sekarang mau ke MK. Alasannya mau ke MK karena ini pilkada yang gagal. Golputnya tinggi banget. Ini mesti diulang pilkadanya. Lah, yang bikin golput tinggi siapa? Yang bikin golput tinggi itu kubu yang ngejegal Anies sama Ahok. Anies sama Ahok surveinya paling tinggi tuh sebelum pilkada kemarin. Ya dia dijegal ya tinggi lah. Golputnya salah siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, masih kita akan membahas lagi ya soal Pilgub DKI. Sekarang udah DKJ ya. Hehehe. Nah tentu saja ya, tim RK Susono belum terima kekalahan. Ray Rangkuti apa tidak malu minta putaran kedua? Coba guys, kita bahas sedikit ya, apa tidak malu minta putaran kedua? Karena kita semua tahu ya, waktu sebelum pencoblosan, RK sendiri yang lantang sering mengatakan bahwasanya akan menang 1 putaran walaupun bedanya tipis sekali gitu ya. Tapi beliau yakin kalau akan hanya 1 putaran gitu loh, karena tahu sendiri di belakangnya belasan partai, mantan presiden terpilih juga ya, dan banyak juga para menterinya termasuk Menteri ARA. Tapi nyatanya guys, kalah dengan 03 Pramono Rano, dan sekarang belum terima kayaknya, masih meminta untuk putaran kedua sampai akan dibawa juga ke MK ya teman-teman semua. Kita lihat ya beritanya ya. Ray menilai bahwa upaya tim RK Susono mencari alasan atas kekalahan mereka sangat lemah dan tidak berdasar. Kalau dilihat dari pernyataan ini jelas sekali mereka tidak terima kekalahan, lalu mereka mencari faktor-faktor yang dianggap memengaruhi hasil. Salah satunya soal undangan pemilih C6, tapi itu sangat kecil dan lemah katanya. Menurutnya analisis bahwa suara Pramono Rano kalah dari angka partisipasi pemilih tidak relevan karena faktanya pasangan Rido sendiri justru lebih buruk lagi dibandingkan angka golput yang angkanya di atas 40%. Kalau Pramono Rano kalah dari partisipasi pemilih, pasangan Rido ini lebih parah lagi. Apa tidak malu meminta putaran kedua, tegasnya. Ya benar sekali. Sebenarnya partisipasi dari pemilihan yang tidak relevan ataupun dari coblos semua lah ini kan terjadi karena adanya penjagalan untuk Pak Anies Baswedan dan juga Pak Ahok ya, di mana masyarakat itu masih menginginkan majunya Pak Anies Baswedan dengan Pak Ahok. Tapi nyatanya partai-partai tidak ada yang bisa untuk memberikan ruang kepada mereka berdua sehingga Pak Anies sendiri tidak bisa maju. Nah kan ada juga tuh kelompok gercos, gerakan coblos semua. Ya wajar saja kalau sampai 40-an% ya gerakan partisipasi yang tidak relevan kan. Ini artinya kalaupun nanti akan ada putaran kedua malah justru bakalan kalah telak gitu loh. Kan tambah malu lagi. Ya dan juga teman-teman semua kan sesuai dengan penyebutannya tuh ya, Rido ya, harus Rido dong, harus ikhlas, jangan malah justru udah kalah cari-cari untuk memungkiri kekalahannya ataupun mengajak putaran kedua. Sorry nih ye. Nah teman-teman semua, ini akan dibahas juga ya oleh pakar-pakarnya. Nah, nanti kita lihat ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu komentar daripada netizen. Ini dia videonya. Sah, resmi, legit, Mas Pram dan Bang Dul menang 1 putaran. Eat that mul. Silahkan kau banggakan kemenangan bonekamu di Jawa Tengah. Silahkan kau rayakan keberhasilan mantumu di Sumut. Tapi Jakarta menolak takluk pada gerombolan kalian. Warga Jakarta sudah memilih dan menentukan siapa yang pantas mengisi balai kota. Jakarta tidak bisa disetting-setting oleh barisan sinting. Sudahilah persekongkolan pecundang kalian. Ratapi kekalahan di jantung politik nasional bersama boneka culunmu. Memang benar adanya, orang kalah akan sibuk bercerita, sementara pemenang merayakan. Hasta siempre Mulyono. Alhamdulillah, akhirnya Pilgub Jakarta resmi 2 putaran. 2 putaran, gokil.
Dua putaran untuk merebutkan juara dua terbaik antara tim Rido dengan tim Dharma. Nah, 2 putaran lah kalian. Gak apa-apa lah 2 putaran, biar ternak Mulyono ini pada senang, pada happy gitu loh. Gak apa-apa 2 putaran. Yuk, bisa yuk. Udah resmi nih pramenang ya 50,07. Itu omongan KPU, bukan ngitung sendiri. Udah sekarang mendingan ente Rido. Kan nama ente Rido. Jangan malah walkout pas ngitung-ngitung di KPU. Walkout dengan alasan ada kecurangan. Yang berkuasa siapa? Itu sayembara ente kemarin. Bener apa kagak? Gua udah kirim tuh foto-foto kecurangan. Ada beras, ada minyak. Tulisannya kalau nggak salah Rido. Nah ini lagi sekarang mau ke MK. Alasannya mau ke MK karena ini pilkada yang gagal. Golputnya tinggi banget. Ini mesti diulang pilkadanya. Lah, yang bikin golput tinggi siapa? Yang bikin golput tinggi itu yang ngejegal Anies sama Ahok. Anies sama Ahok surveinya paling tinggi tuh sebelum pilkada kemarin. Ya dia dijegal ya tinggi lah golputnya. Salah siapa? Salahnya Pramono bukan? Alasannya terlalu lucu gitu. Kalau kemarin dibilang pas pilpres anak abah itu pada ribet, tapi alasannya anak abah sama anak Ganjar itu lebih masuk akal. Kalau ini nggak make sense gara-gara golput tinggi. Udah sekarang Rido aja. Lagi gimana? Udah didukung Prabowo, didukung Jokowi. Ya udahlah, udah cukup lah. Jangan bikin malu diri sendiri. Ya udah bikin aja deh pertarungan runner up tuh. Gue pegang Dharmakun dah. Gerindra bakal gugat hasil pilkada Jakarta atas nama hak demokrasi rakyat. What the hell bro? Ini gue dengernya geli banget. Lagi stand up komedi nih tim Gerindra. Ente ngomongin demokrasi yang mana? Jangan ngedabros. Dulu orang Jakarta pengennya Anies lawan Ahok. Ente ngomongin demokrasi. Orang ente kasih Emil lawan Pongrekun. Jangan ngomongin demokrasi bro. Udah kalah, ente baru ngomongin demokrasi. Kemarin kemana aja? Udah kalau mau ke MK aja. Jangan bawa-bawa demokrasi rakyat. Aduh, geli banget gue dengernya. What the hell bro? Saya masih nggak mengerti dan mencoba memahami korelasinya antara partisipasi pemilih rendah dan kemudian upaya untuk memaksakan ini agar diterima oleh MK dan dipaksakan 2 putaran. Nggak usah bicara dulu tentang asumsi nanti sebenarnya kalau 42% suara itu nyoblos, lari kemana? Nggak usah. Tapi kalau itu saja bangunan logika argumentasinya, maka saya harus bilang nih ke Bu Kofifa, saya harus bilang ke Pak Lutfi, saya harus bilang nih kepada bukan Bu Airin, kepada Pak Andra Soni, kepada yang menang, Mas Bobi. Mas, Bu, ini jangan-jangan Anda itu hasil dari KPU yang tidak profesional karena partisipasi pemilihnya rendah berdasarkan argumentasi dari teman-teman tim Rido. Saya harus bilang ke mereka karena ada referensi baru nih gitu. Referensi baru, apakah begitu? Nah itu saya masih nggak paham. Nah kalau buat saya sudahlah, apapun itu warga masyarakat Jakarta sudah bersuara. Mari kita fokus saja bagaimana kita bekerja, Jakarta menyala, program-program Mas Pram dia berjalan, dan teman-teman Rido kita berharap betul memberikan ridonya untuk melihat Jakarta menyala. Itu saya berharap betul sebenarnya kalau tiba-tiba misalnya MK nanti mengabulkan terkait dengan angka partisipasi yang rendah dan KPU Jakarta disalahkan dalam konteks ini. Itu artinya ada novum baru dalam pengadilan Mahkamah Konstitusi dan itu bisa dipakai untuk 5 tahun yang akan datang. Udah ada contohnya ya? Bahwa tingkat 2009 partisipasi itu bisa mengkambing hitamkan penyelenggara. Itu menurut saya masuk akal. Kalau putaran yang kedua justru menurut saya menarik karena Kim Plus ini akan melipat gandakan semua kekuatan politiknya. Jadi yang daerah-daerah yang 544 yang selama ini ada pilkada bisa itu geser fokus semua ke DKI gitu ya. Untuk ngeroyok itu jagoannya Mas Seno untuk menangkan pertarungan. Ada beberapa alasan menjelaskan bahwa no case soal Jakarta ini. Pertama alasan Mas Mustafa barusan bahwa kalau argumentasinya itu karena partisipasi sudah pasti MK tidak akan kabulkan menurut saya. Kedua, kalau kita bersandar kepada putusan MK terdahulu bahwa MK tidak lumrah kemudian menerima argumentasi yang diajukan oleh kubu Rido seperti ini. Akibatnya kalau MK kemudian menerima, sekali lagi persis seperti yang disampaikan Mas Adi, ini celah luar biasa. Bahkan mungkin kita akan mempertanyakan kenapa MK tidak mempertanyakan partisipasi orang ketika Pilpres. Nah ini kan jadi problematika yang bisa menjadi jangka panjang untuk demokrasi kita. Jadi sudahlah ya, Rido saja gitu. Gua mengutip dari kata-kata Mas Adi Prayitno waktu itu mengatakan kalau kalah ya sudah nangis saja sejadi-jadinya. Aduh, kalau Pak Anies kalah masih bisa ya ngajar di kampus, masih dipanggil forum sana ke sini jadi juru bicara dan lain sebagainya. Tapi kalau
Bapak RK yang kalah kira-kira kemana ya larinya ya? Nah teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Buat lulu yang ngarep banget banteng nyungsep, terutama penganut mulyonisme garis keras, Andrea Yudi As, pecel lele, terus siapa lagi? Tolong tag orangnya. Mohon maaf banget harapan kalian belum terwujud. Teruslah berharap, kalau bisa minta ditambah tuh budgetnya. Sering ketemu Jokowi bisa bikin harga diri Prabowo jatuh di mata rakyat. Ini alasannya. Guys, akhir-akhir ini banyak banget nih yang berspekulasi apa tujuan pertemuan Jokowi dan Prabowo kemarin. Bahkan nih ya, kalau keseringan ketemu kayak gitu, malah bisa jatuhin harga diri Prabowo loh dan dicap petugas Jokowi. Kekhawatiran ini disampaikan sama Ray Rangkuti dari Lingkar Madani. Bagi Ray, kalau ini terus berlanjut, ya bisa dinilai Prabowo tuh nggak percaya diri buat pimpin Indonesia. Masa perlu konsultasi ke Jokowi dulu? Kan presidennya itu Prabowo, bukan Jokowi. Menurut kalian, buat apa sih guys Prabowo masih harus ketemu Jokowi? Mau diakuin atau tidak, suka atau tidak, memang ilmu politik Jokowi luar biasa. Baru kemarin dipecat, dikeluarkan oleh partainya. Langsung makan malam bersama presiden. Emang ngeri. Ada satu lagi yang paling mengerikan. Setelah pemecatan tersebut, Jokowi dimintain pendapat oleh wartawan. Tanggapannya seperti apa? Beliau jawab, ya berarti partai perorangan. Saat dimintain klarifikasi, apa maksud dari partai perorangan tersebut? Jokowi hanya menjawab, ya berarti partai perorangan. Nusuk banget di hati. Selama ini ada yang teriak-teriak, wah ini paling demokrasi, ini paling demokratis. Jokowi hanya menjawab, ya berarti partai perorangan. Maksudnya apa sih? Partai perorangan? Gak ada Pak, partai perorangan itu. Pak Joko, ingat Pak Joko, Anda itu dulu dari mana? Bukan dari partai perorangan. Gak ada partai perorangan itu. Gak bisa daftar di KPU dengan partai perorangan. Ingat, dulu Anda dari mana? Salam NKRI. Teman-teman udah pada tahu belum pertemuan si Mulyono sama Macan Asia beberapa hari yang lalu itu ngebahas apa? Gua dapat informasi yang cukup valid. Ternyata gitu ya, bukan Macan Asia loh yang mengundang Mulyono untuk makan bersama di rumahnya, melainkan Mulyono lah yang meminta kepada Macan Asia untuk datang ke rumahnya. Membahas apa aja sih? Yang pertama, pembahasannya adalah mengucapkan terima kasih kepada Macan Asia karena sudah membantu menantunya dan boneka-bonekanya Mulyono menang di Pilkada Serentak 2024. Yang kedua, Mulyono meminta kepada Macan Asia agar anak karbitannya yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden diberikan surat penugasan agar dapat memerintah beberapa menteri. Yang ketiga, Mulyono pun meminta Macan Asia agar Pilkada Jakarta terjadi 2 putaran. Lalu yang gilanya lagi nih, gitu kan, ternyata Mulyono pun meminta campur tangannya Macan Asia untuk merebut atau mengambil alih partai Banteng. Aduh gila ya gitu ya, permintaannya si Mulyono nih pada konyol-konyol semua ya. Terutama permintaan dia untuk mengambil alih partai Banteng. Mulyono gue ingetin ya, nggak semudah itu Fulgoso buat mengambil alih merebut partai Banteng. Lu kira partai Banteng itu partai ecek-ecek, partai kaleng-kaleng gitu yang bisa seenaknya lu rebut? Ingat yang lu hadapin siapa? Ya, kalau lu mau merebut partai Banteng, berpikir dulu Mulyono ya. Dan pantesan aja nih ya, sekarang di Jakarta bertebaran spanduk-spanduk yang bertuliskan Partai Demokrasi Ilegal Indonesia. Banyak oknum-oknum ya, mungkin orang-orang suruhannya si Mulyono yang menyebarkan isu bahwa PDI Perjuangan adalah partai ilegal. Artinya jika PDI Perjuangan adalah partai ilegal, si Mulyono dan anaknya ketika menjabat sebagai wali kota dan menjabat presiden 2 periode
ilegal dong. Kalau begitu boleh dong gua sebagai warga negara nggak perlu mengakui bahwa si Mulyono adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Lah kan terlahir dari partai ilegal. Makanya gue bilang buat kalian itu coba dong otaknya pada dipakai. Jangan asal-asalan aja ketika bertindak. Lu pada narasiin PDI Perjuangan partai ilegal. Ya tinggal gue balikin. Artinya si Mulyono pun ketika menjabat sebagai presiden, sebagai wali kota sama dengan anaknya ilegal juga. Kenapa Mulyono lu sakit hati ya? Udah ditendang gitu sama partai banteng secara tidak hormat. Gila ya, kasihan banget. Sejarah mencatat baru pertama kali loh gitu ya mantan presiden dipecat secara tidak hormat dari sebuah partai. Dan buat partai-partai yang lain silahkan tuh pungut si Mulyono yang udah jadi sampah dari partai banteng, karena banteng gak perlu orang yang seperti si Mulyono. Oh iya, gue mau ngingetin nih buat macan Asia agar berhati-hati dengan Mulyono. Karena apa? Mulyono itu bukan sekedar serigala berbulu domba, tapi Mulyono adalah Lucifer. Ingat itu, Mulyono itu Lucifer. Jadi berhati-hati. Orang yang sudah jelas-jelas mengangkat harkat, derajat dan martabatnya Mulyono beserta keluarganya aja bisa ditusuk, bisa dihianati secara terang-terangan. Dan ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi juga dengan Anda macan Asia. Berhati-hatilah, Mulyono bukanlah manusia, tetapi dia adalah Lucifer. Oke, salam NKRI.